kepatuhan kepada pemerintah. Saya akan membaca Roma 13 ayatnya yang pertama terlebih dahulu. Roma 13 ayatnya yang pertama mengatakan, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Ibrani 13 ayat yang ke-17 mengatakan, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Saudara sekalian, ini adalah foto dari pemilik Tesla SpaceX, Elon Musk. Dan ini adalah orang yang paling kaya sedunia saat ini. Kekayaannya 216,8 miliar dolar ya. Kemarin saya coba menghitung pakai kalkulator saya, nggak cukup saudara sekalian. Karena kekayaan yang 216,8 miliar dolar itu kira-kira setara dengan 3.150 triliun rupiah. Jadi nggak cukup lagi kalkulator saya. Saudara sekalian, dan Elon Musk ini, pemilik Tesla SpaceX ini, waktu itu punya rencana untuk menanamkan investasinya di Indonesia. Dan minggu yang lalu, terus terang memang saya agak terkaget-kaget dan juga sedih. Kenapa? Karena rencana itu batal. Dia memilih Thailand dan tidak memilih Indonesia. Padahal, saudara sekalian, Indonesia lebih agresif untuk menarik Elon Musk ini berinvestasi di Indonesia. Padahal Indonesia memiliki tambang nikel yang terbesar di dunia dan juga mineral-mineral lainnya yang dibutuhkan untuk baterai, untuk aki dan mobil listrik. Dan juga pasar Indonesia juga lebih besar dibandingkan dengan Thailand. Tetapi kenapa Elon Musk itu memilih Thailand dibandingkan dengan Indonesia, saudara sekalian? Saya membaca beberapa hal bahwa keputusan Elon Musk ke Thailand tersebut telah mengungkap bahwa laporan penjajakan investasi ke Indonesia itu bukanlah yang menentukan dalam pengambilan keputusan Elon itu. Jadi mereka punya tim yang sudah ke Indonesia, yang sudah memberikan laporan yang sangat positif tentang Indonesia kepada Elon. Ternyata Elon juga tetap tidak memilih Indonesia, dia memilih Thailand. Elon memiliki pertimbangan yang lain yang baginya lebih penting. Dan hal tersebut disebabkan oleh Elon yang memiliki ketajaman visi yang melihat jauh ke depan. Bisnis dan investasi yang melibatkan miliaran dolar yang akan ditanam ini, saudara sekalian, mutlak harus ditopang oleh jaminan keamanan sosial politik jangka panjang. Dan di mata Elon, soal keamanan sosial jangka panjang tersebut, Thailand lebih kondusif dibandingkan dengan negara kita. Ini yang menjadi permasalahan, saudara sekalian. Elon itu bukan seorang pedagang murni. Artinya adalah orang yang hanya mengejar keuntungan semata-mata. Tetapi dia adalah juga seorang yang amat peduli dengan kondisi sosial politik. Dan dia dengan terbuka, dia pernah mengatakan pandangan-pandangan dan kritikannya tentang hal tersebut. Dia mengatakan, dia membuat satu pernyataan. Dia mengatakan dahulu saya ini adalah pemilih
Partai Demokrat. Karena dia, Partai Demokrat yang di Amerika tentunya, saudara sekalian. Ya. Karena menurut dia, partai ini adalah partai kebaikan. Tetapi dia mengatakan, saudara sekalian, tetapi mereka telah berubah menjadi partai perpecahan dan kebencian. Jadi saya tidak mendukung mereka dan akan memilih Republik. Saudara sekalian, ada dua kata kunci yang penting untuk kita simak dari pernyataan Elon Musk ini, yaitu perpecahan dan kebencian. Hampir bersamaan dengan keputusan ini dan sebelumnya bahkan, kita juga dikagetkan karena ada warga negara kita yang dipulangkan dari Singapura. Saya ingin mengatakan, saudara sekalian, ini adalah satu pukulan, satu kesedihan bagi orang-orang yang mendukung Pak Jokowi, dan saya rasa Pak Jokowi juga akan sedih sekali dengan tidak jadinya Elon Musk berinvestasi di Indonesia. Karena investasi ini sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh Indonesia. Investasi ini bisa menarik begitu banyak tenaga kerja di Indonesia. Tempat sudah disediakan, semuanya sudah, tetapi Elon memilih Thailand. Kenapa, saudara sekalian? Karena Indonesia dinilai bahwa masih begitu banyak orang-orang yang menyuarakan kebencian, menyuarakan perpecahan. Dan inilah yang membuat dia memilih Thailand dan bukan memilih Indonesia. Hari ini saya ingin, saudara sekalian, saya ingin mengatakan bahwa kalau kita belum bisa berbuat apa-apa untuk bangsa kita, minimal kita tidak merusak bangsa ini dengan menyebarkan kebencian dan memecah belah. Minimal kita tidak menjadi pemberontak. Karena pemerintah adalah hamba Allah. Karena pemerintah adalah yang dipilih oleh Tuhan. Tidak ada pemerintah yang tidak dipilih oleh Tuhan. Oleh sebab itu, saya juga ingin mendorong kita semua beserta doa pagi ini untuk sering-sering kita mengucapkan kata-kata berkat bagi bangsa kita. Doa-doa kita mesti diperbanyak untuk doa bagi bangsa kita, memberkati bangsa kita. Kita mengatakan bahwa Indonesia adalah Indonesia yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sering-sering mesti mengatakan Indonesia adalah Indonesia yang maju, Indonesia yang kuat, Indonesia yang diberkati, Indonesia yang jaya. Dan itu harus kita suarakan. Karena inilah, saudara sekalian, yang akan menjadi berkat bagi bangsa Indonesia. Mencintai negeri dan bangsa adalah juga bagian dari iman kita. Oleh sebab itu, apa tugas kita untuk bangsa di mana kita tinggal? Beberapa hal yang saya ingin sampaikan, saudara sekalian. Yang pertama adalah kita harus mengusahakan kesejahteraan kota dan bangsa di mana kita tinggal. Anak Tuhan itu harus rajin dan juga berdampak. Anak Tuhan itu nggak boleh malas-malesan. Kita harus bekerja. Kita harus memberi dampak bagi bangsa ini. Kita nggak boleh jadi benalu. Kita harus mempunyai moral yang baik, sehingga tidak merusak dan mengacaukan bangsa ini. Kita harus hidup bertanggung jawab dan juga tidak menjadi beban bagi pemerintah. Jangan sampai hidup kita ini jadi beban bagi pemerintah. Tapi kita rajin, kerja dengan baik, kerja dengan benar, berdampak. Saudaraku, ayo kita tanamkan nilai-nilai yang baik mulai dari keluarga kita. Kita tanamkan nilai-nilai yang baik, tularin itu kepada teman-temanmu, sehingga bangsa ini mempunyai moral, mempunyai nilai-nilai yang baik. Tidak hanya pusing terus, saudara sekalian, menyebarkan kebencian. No, kita mesti mengunci mulut kita. Nggak boleh ngomong sesuatu yang bisa menjadikan
jadi kutuk bagi bangsa ini. Ada banyak kali kita ngomong, ya bangsa ini bangsa yang malas, bangsa yang segala macam. Bangsa ini bangsa yang tidak tertib, itu sudah kita nggak boleh ngomong itu lagi. Tetapi ngomonglah, berkatilah bangsa ini. Sekali lagi, kalau engkau belum bisa untuk melakukan apa-apa bagi bangsa ini, paling tidak engkau tidak jadi pemberontak. Saudaraku, yang kedua yang saya ingin katakan adalah kita harus selalu menjadi pendamai dan pemberi teladan. Hidup ini berat. Situasi perekonomian kita juga berat. Dan banyak orang yang menjadi emosional. Ada persoalan sedikit saja menjadi marah. Ada persoalan sedikit saja berdemonstrasi. Saudara sekalian, ayo kita ini jadi orang-orang yang memberikan damai. Ya, mulai dari diri kita sendiri, ke keluarga kita, ke tetangga-tetangga kita. Haruslah orang Kristen itu dikenal sebagai juru damai, saudara sekalian. Membawa damai ketika kita kumpul dengan teman-teman kita, maka teman-teman kita senang, ada kedamaian. Jangan sampai kita kumpul dengan teman-teman kita, malah jadi pecah teman-teman kita. Nggak boleh itu. Saudara sekalian, kalau kita belum sanggup menasehati, minimal kita dapat jadi teladan yang baik. Dapat menunjukkan sikap yang berkualitas sebagai warga kerajaan surga. Tanamkan ini. Ayo kita lakukan ini. Orang lain melihat perbuatan baik kita, dan dia akan memuliakan Bapa yang di surga. Biarlah melalui perbuatan kita, Bapa kita di surga dimuliakan. Saya juga ingin mengatakan, saudara sekalian, ayo kita bergandengan tangan untuk menebarkan kebaikan, untuk menjadi pendamai-pendamai. Kita mesti bersatu, ya. Orang Kristen nggak boleh pecah, tapi bersatu. Jadi pendamai. Bersyukur kalau kemarinnya ini Pak Rubin juga sudah mengadakan pertemuan rekonsiliasi dengan antara GBI dan GBIS. Itu harus banyak-banyak dilakukan terus-menerus. Sehingga bangsa ini dipenuhi dengan damai. Saudara sekalian, dan yang terakhir, saya ingin katakan, ayo kita ini bergabung menjadi pasukan pendoa. Makin lama makin banyak orang-orang yang berdoa, yang ikut doa pagi, makin banyak. Dan ini bukan hanya urusan dunia nyata, saudara sekalian, yang dapat kita lihat, tetapi ini adalah ada roh jahat di balik semua. Kenapa orang menyebarkan kebencian? Kenapa orang sedikit-sedikit marah? Karena ada roh jahat di balik semuanya itu. Dan itu harus kita perangi. Mintalah urapan Roh Kudus supaya kita ini mempunyai kemampuan dan otoritas untuk membawa orang lain hidup benar.